Amalan apa yang harus dilakukan agar Allah SWT memberikan anak keturunan kepada kami? Mohon doanya Ustaz agar Allah SWT memberikan keturunan kepada kami. Tentu ikhtiar manusiawi. Ikhtiar manusiawi itu seperti misal ya, seperti misal apa saja dikonsultasikan sama dokter, ada pengobatan-pengobatan nabawiyah ya. Jangan tambah lagi ini. Masih banyak. Jadi ikhtiar duniawi. Kalau sisi spiritualnya, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Karena pernah saya sampaikan kisah Hasan Basri rahimahullah yang dimana datang kepada beliau 3 orang. Yang satu datang karena sudah lama bekerja, sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Hasan Basri suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma kerjakan. Yang satu sudah lama kena penyakit tidak pernah sembuh, kemudian sudah berobat sana sini disuruh perbanyak istighfar. Juga yang satu lagi bekerja tidak pernah kaya-kaya disuruh perbanyak istighfar. Lalu waktu istrinya Hasan Basri tanya, kenapa hai suamiku kau cuma mengatakan itu? Lalu dia membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, yang a'udzubillahi minasyaitonir bunyinya wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia maha pengampun. Maka dengan istighfar itu dia akan melapangkan dari langit ya rezeki yang turun midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Makna yang lain ulama tafsir bilang hujan yang sangat lebat sehingga membuat bumi kalian subur. Dan dia akan melipat gandakan, memperbanyak buat kalian anak dan harta. Berarti istighfar akan mendatangkan penyebab ini secara syar'inya. Allahu a'lam. Dan disinilah momen Anda bersabar. Saya tahu ada seorang teman saya di Madinah dulu waktu saya masih mahasiswa. Beliau dari Mesir, seorang apoteker. Nah, seorang dokter. Beliau kerjasama sama teman saya orang Madinah untuk buka apotek dan sering ketemu. Kami bersahabat, makan sama-sama dan segala. Saya tahu dia menikah lebih dari 12 atau 15 tahun tidak punya anak. Padahal secara medis dia dokter sendiri, dia juga dokter. Dia tahu dirinya subur, istrinya subur. Sudah ikhtiar sana sini belum hamil. Subhanallah. Jadi yang dia lakukan adalah dia coba terus berikhtiar secara manusiawi. Dan subhanallah di tahun ke-16 ya, saya tahu sendiri setelah pernikahannya, dan dia banyak ikhtiar seperti minum air zam-zam sambil berdoa. Dia memperbanyak mengkonsumsi kurma yang basah untuk kesuburan. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, banyak dilakukan secara ikhtiar. Dan alhamdulillah pada saat hamil istrinya malah kembar gitu, dapat anak kembar dan dua-duanya laki-laki gitu. Dan setelah itu alhamdulillah setelah itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk sering hamil istrinya. Jadi terhambat beberapa waktu, pasti Allah lebih tahu hikmahnya gitu kan. Paling tidak kita tahu Anda akan mendapatkan pahala sabar. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT, dan teman-teman sini juga mendoakan siapapun saudara kita yang belum mendapatkan keturunan dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan solehah. Dalam Islam bolehkah menyindir seseorang yang sedang menyombongkan diri atau ujub di depan kita agar menghentikan sikapnya tersebut? Tidak usah sindir, ingatkan aja. Terutama jangan sampai sombong dia kita balas dengan sombong, kan gitu. Dia dosa kita dosa, gitu. Ini jangan dilakukan. Mungkin antum sudah bisa bayangkan seperti apalah kalau misalnya jalan dengan sombong lalu dia tunjukkan lebih sombong jalannya. Ini nggak boleh, gitu kan. Jadi jangan dia dapat dosa kita dapat dosa, nggak boleh. Dan harus hati-hati, peka teman-teman sekalian. Saya pernah kasih contoh, dalam Islam ada hal-hal yang boleh kita lakukan, silakan. Selama terbuka pintu boleh dilakukan. Tapi yang tidak boleh jangan. Seperti contoh, sendal Anda atau sendal antum dicuri oleh seseorang di masjid, dicuri, hilang. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk dikembalikan sendalnya. Itu satu. Yang kedua, karena kita tahu ini boleh kita doakan agar Allah menghukum si pencuri. Boleh. Tapi yang tidak boleh menghina si pencuri. Nggak boleh kita bilang misalnya pencuri ini binatang misalnya. Nggak boleh kita bilang itu. Kita berdosa dengan kalimat itu karena tidak ada hubungannya dengan hal yang dia lakukan. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Jadi tepat, ambil apa yang boleh secara syar'i terbuka lakukan, yang tidak boleh jangan. Sama dengan kasus menikah, mana yang boleh dinazar, mana yang boleh itu boleh. Tapi yang tidak boleh. Jadi kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini kalau menyindir lebih baik kita mengingatkan. Boleh saja kita mengingatkan dengan cara baik. Afwan, saya lihat kayaknya ada seperti ini misalnya. Apa itu tidak dikhawatirkan masuk ke masalah kesombongan yang Nabi SAW larang gitu. Ya, kita baikkan dengan santun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibungkus, dikemas dengan kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan respon yang positif. Di Indonesia banyak sekali ormas Islam. Setiap ormas terkadang merasa prinsipnya paling benar dan terkadang terkesan memaksakan pendapatnya. Apakah ini bisa terindikasi sombong? Innamal a'malu binniyat, niatnya.
Tapi sombong itu biasa sebenarnya subhanallah kelihatan itu ya. Kelihatan dari tutur kata, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, itu kesombongan. Orang yang lawannya merendah adalah orang yang selalu menunjukkan prestasinya. Tapi subhanallah, antum jangan berpikir teman-teman, di dunia ini semuanya orang akan pro antum. Nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang pro beliau? Tidak. Yang pro yang memang orang beriman, tapi orang kafir benci, gitu kan? Mereka benci sekali Nabi SAW. Jadi kita harus tahu, jangan orang mimpi di dunia ini tidak akan ada orang yang benci dia. Pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Terlebih lagi kalau memang ada prestasi dunia yang dia dapatkan, gitu kan? Kita makin tinggi teman-teman sekalian prestasinya, maka makin kencang angin yang meniupnya. Harus tahu itu. Itu bahasa sederhananya. Jadi antum harus hati-hati saja, gitu kan? Biarkanlah orang berbicara, kita jawab secukupnya dan kita tetap jalan dengan prestasi kita. Tidak usah masuk, jangan masuk ke pagarnya orang. Udah. Kalau sudah mulai ada singgungan untuk memasuk ke wilayah orang lain, berhentikan diri kita. Sudah stop. Kita perbaiki diri kita saja. Tidak ada kekurangan itu pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada pada dia, kita doakan supaya jadi baik dan kita nasihatin. Cukup sebatas itu. Bagaimana hukum menggambar makhluk bernyawa meski tidak utuh? Sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Karena orang tersebut tidak bisa dihindari karena harus berinteraksi setiap hari di kantor. Bicara secukupnya. Apa yang diperlukan itu saja. Selebihnya nggak usah ngomong. Itu cara yang paling efektif menghadapi orang sombong. Perlu kita bicara, tidak perlu nggak usah bicara. Gitu. Udah. Insya Allah itu akan aman. Karena biasanya mereka itu makin ditanggapin maka makin jadi orang sombong itu. Jadi nggak usah ditanggapi. Ngomong secukupnya sudah selesai. Ya. Saya kuliah di sebuah kampus dan saya pada saat itu telat melakukan pembayaran sebesar 250.000 dan saya langsung mendapatkan status DO dan pihak kampus mau mengaktifkan kembali setelah saya membayar uang sebesar 6 juta. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kejadian tersebut? Apakah ini termasuk dosa besar yang dilakukan pihak kampus terhadap saya? Tentu tergantung peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan kesepakatan telat pembayaran, memang begitu akadnya, sekali telat terbayar maka akan dikeluarkan dari kampus dan Anda masuk ke kampus itu dengan mengetahui syarat itu. Kita masuk membayar karena tahu, berarti kita sudah mengiyakan, menandatangani dokumennya, maka berarti betul langkah kampus untuk mendeo. Kemudian kalau kita masuk kembali dianggap mendaftar baru, membayar dengan 6 juta ini tidak salah kalau memang itu peraturannya, gitu kan. Makanya kita masuk di sini sesuai dengan akad, kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan akad yang disepakati. Tapi kalau memang ini tidak ada sebenarnya, hanya buatan saja, karena dia digunakan momen kesempatan ini mahasiswa setiap yang DO, kalau mau kembali harus bayar 6 juta, kesannya kayak sogokan, gitu kan. Dan ini tidak ada peraturan baku dalam masalah itu, maka itu jelas dosa besar, kezaliman, tidak boleh. Ya. Allahu alam. Ini yang ditanya tadi kan, apakah itu dosa besar atau tidak? Makanya saya rincikan sesuai dengan keadaannya. Dalam hal dosa besar sombong, bagaimana perihal isbal? Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang mana banyak imam-imam masjid, dai juga ada yang isbal. Apakah mereka tidak menganggap isbal itu tidak sombong? Jazakallah khair. Sudah saya jelaskan ini ya. Dan tadi saya katakan bagaimana memahami riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat tentang larangan meminum air langsung dari mulut kendi atau lubang tempat menaruh air minum. Pertanyaan, apakah botol air mineral termasuk dalam larangan tersebut di atas? Dan apakah harus pakai gelas jika meminumnya? Ini yang dimaksud adalah kendi yang diminum secara umum oleh orang-orang. Kalau botol air mineral yang kita minum sendiri nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jadi umumnya itu larangan hadis masuk pada kendi-kendi yang memang seperti kalau kita mungkin jek air yang kita taruh di meja makan, memang itu sebenarnya untuk diminum rame-rame. Lalu kemudian kita meminum dari mulutnya, itu yang dilarang. Dan subhanallah memang ada penelitiannya, setiap minuman ya yang sudah tersentuh dengan bibir, apalagi memang banyak bakteri di lidah kita, bekas makanan di gigi dan segala itu lebih cepat merusak. Kita kan kalau misalnya beli susu, misalnya susu yang 1 liter, terus diminum langsung dari lubangnya, coba letakkan sejam saja, itu sudah rusak, gitu kan. Emang sudah begitu, itu larangannya, karena itu memang sifatnya diminum secara umum ya. Lebih amannya. Jadi kalau minum sendiri kayak mineral dan memang kita tahu itu adalah ukuran kita,
botol kecil misalnya, itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak masuk larangan itu. Bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang berlapis emas, Ustaz? Hanya lapisannya saja? Tidak boleh. Tidak boleh temanku, karena memang emas dilarang oleh Nabi SAW. Dan pertanyaannya, kalau tidak pakai kenapa? Tidak ada masalah. Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kalau kita pakai tangan kita putus, mata kita buta, itu lain. Enggak ada masalah. Malah lebih aman tuh, lebih aman. Gitu kan? Pakai jam tangan tuh teman-teman sekalian. Jam tangan, subhanallah, ini saya bicara umumnya ya, 90%. Jam tangan itu hanya untuk lihat waktu. Oh iya, sekian jam, sudah. Kita walaupun fasilitasnya banyak, jarang kita pakai itu. Gitu kan? Maka jangan sampai jam tangan kah, pakaian kah yang membuat akhirnya kita sombong. Beda kita menggunakan pakaian karena kita suka, itu mengemukakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jam tangan kita beli karena memang kita suka dan memang bagus gitu kan. Cukup kita pakai dan kita butuhkan untuk itu. Mungkin untuk dipakai olahraga karena ada stopwatchnya dan seterusnya. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau lapis emas jangan, karena Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan beliau SAW dan mengangkat sutra di tangan kirinya. Lalu berkata, inna hadhani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Maka apapun yang berhubungan dengan emas dan sutra jauhi. Sudah diharamkan dalam agama. Mohon masukannya Ustaz, jika kita dihidangkan makanan atau minuman ketika bertamu sedang kita sudah kenyang, kalaupun kita memakannya atau meminumnya takut tidak habis, mubazir. Jika dipaksakan makan atau minum nanti kekenyangan, dan itu tidak baik dan tidak sunnah. Bagaimana kita menolaknya? Kalau kita menolak takut tuan rumahnya tersinggung. Saya jawab dari yang terakhir, tidak usah khawatir tuan rumahnya tersinggung, gitu kan. Kalau begitu kita masuk ke dalam rumah, tidak aib kita mengatakan, maaf saya baru saja minum, gak apa-apa. Jadi nggak usah dihidangkan apa-apa, bisa kita bahasakan itu, nggak masalah gitu ya. Kalaupun sudah dihidangkan, kita bahasakan baik-baik. Kalau saya sudah minum tadi, jadi saya kemungkinan tidak bisa habiskan minuman ini. Bukan aib ya kita membahasakan itu, dan bisa kita berikan masukan. Misal ada tanaman buah di depan rumahnya, sesuatu minuman yang manis teman-teman, itu subhanallah kalau disiram, dituangkan ke pohon buah misalnya, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada salah satu kerabat saya di Surabaya, dia madu yang cukup mahal pecah belingnya, kemudian dibawa sama dia. Pecah terus ditaruh madu itu di pohon jambu di depan rumahnya, gitu kan? Dan subhanallah pada saat berbuah manis sekali, terasa kayak ada madu karena diserap oleh tanah itu kan. Jadi bukan mustahil minuman yang ada yang sisa dari tamu jangan dibuang begitu saja. Bisa kita tuangkan di tanaman ya. Itu juga diniatkan insya Allah untuk memberikan makhluknya Allah yang lain, bisa saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ini tidak sesuai dengan tema, tapi baik saya jawab teman-teman sekalian. Apa pendapat Ustadz tentang soal Ustadz Sururi? Soalnya ada yang menyampaikan ke saya bahwa dalam salafi ada ustadz-ustadznya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mohon penjelasannya Ustadz biar kami tidak bingung. Kalau sururi ini istilah sebenarnya baru ada sekarang. Ini dinisbatkan kepada teman-teman kita yang menisbatkan kepada dakwah salaf. Tetapi mereka masih mencampur baurkan dengan metode-metode dakwah dari ya kelompok-kelompok Islam yang ada. Kurang lebih seperti itulah ya. Seperti misalnya adanya eksklusif dalam taklim. Kasus misalnya kayak taklim kita ini terbuka, siapa saja boleh datang. Mau yang sudah jadi yang ikut pengajian saya dari lama atau yang baru datang, bebas-bebas saja. Semestinya harus begitu halaqah ilmiah. Tapi kalau ada dieksklusifkan ya. Jadi tidak boleh datang kecuali yang sudah ikut pengajian sudah lama. Nah ini ada ijtihad dari beberapa kelompok Islam yang menganggap ini adalah boleh gitu. Nah ada teman-teman yang menisbatkan diri pada dakwah salafiyah itu kemudian memakai metode itu. Maka karena mereka mencampur baurkan antara metode-metode yang digunakan banyak kelompok Islam ini dengan pemahaman yang semestinya mengikuti manhaj nabawiyah, maka dikatakan sururi. Bisa ditangkap pesannya? Baik, itu yang dimaksud. Kemudian dikatakan bagaimana kita berwudu tangan kita terkena tinta atau cat yang susah dihilangkan, apakah wudu kita sah? Insya Allah sah ya, insya Allah sah. Kalau memang tidak bisa lagi dibersihkan maka tidak ada masalah.
Kecuali kalau emang kita bisa membersihkannya maka lebih baik. Bagaimana hukum Ustadz yang berceramah melalui media TV atau YouTube? Itu kan di TV dan di YouTube bergambar, mohon penjelasannya. Maksudnya tidak mau gambar Ustadznya ada? Gimana tuh? Nah, gimana dong caranya? Nggak apa-apa itu, nggak masalah itu. Ustadz, apakah sombong juga termasuk riya? Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Jika belum punya anak lalu hanya pasrah mengharapkan takdir dengan pemikiran dikasih ya syukur dan enggak dikasih ya sudah, suka-sukanya Allah saja. Nah, apakah ciri orang seperti ini termasuk sombong atau pasrah terhadap takdir? Ini sama saja kertasnya kecil tapi 3 pertanyaan. Baik. Apakah sombong itu termasuk riya gitu kan? Tidak masuk, beda. Riya menghiasi ibadah karena makhluk. Sombong memang menganggap remeh orang. 2, perbuatan salah, perbuatan haram dalam agama yang berbeda. Sama kasus zina sama curi, beda. Tapi dua-duanya dosa besar. Ya. Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan iya. Kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Gitu kan? Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka padanya. Hadis ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, kata ulama tafsir doa, ya. Tidak mau berdoa termasuk sombong. Jadi teman-teman, untuk menghindari masalah sombong dalam doa ini, begini caranya. Antum harus tahu, berdoa itu pada saat nikmat sedang memuncak agar dipertahankan oleh Allah lebih afdal dibandingkan musibah sedang datang minta agar dikeluarkan. Ini menjawab ya, pemikiran sebagian orang diantara kita, kalau dia lagi sehat nggak mau minta kesehatan, salah nih. Minta kesehatan agar Allah pertahankan tuh, minta agar Allah pertahankan ya penglihatan kita yang supaya tetap terang, pendengaran kita ya seterusnya. Makanya Nabi SAW doanya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abkaitana. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah kami selalu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan fisik kami selama engkau membuat kami hidup. Kita boleh minta, malah itu lebih bagus, lebih afdal. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Sudah kaya minta supaya diberikan kekayaan lebih, diberkahi. Sudah punya keturunan minta supaya diberkahi dan seterusnya. Itu boleh tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah, ya. Jika belum punya anak tadi hanya harus pasrah saja atau dengan berpikiran dikasih ya syukur, ya enggak, ya enggak dikasih ya enggak. Ya ini tidak salah, dia tidak berdosa dengan itu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada dia agar dia lebih dekat dengan Allah, bukan malah dia jauh. Mestinya dia ikhtiar, mestinya dia ikhtiar yang lebih afdal begitu. Kalau dikatakan apakah itu ciri orang sombong, tentunya tidak, ya, tentunya tidak, karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah mengenal sunnah dibilang sombong oleh orang awam yang belum mengenal sunnah. Contohnya kalau tidak mau bersalaman setelah sholat dan tidak berbaur bersama orang-orang yang masih isbal celananya. Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi biar orang isbal akhi, salam. Ucapkan salam, salaman dengan dia belum tahu misalnya, gitu kan. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Nggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak, karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat, karena orang muslim mengulurkan tangannya kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan. Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang, gitu. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Apakah harus kita sombongi juga? Tinggikan agar dia jerah. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana jika kita hadapi adalah orang tua? Karena orang yang lebih tua kadang merasa lebih banyak pengalaman sehingga sedikit terbesit rasa sombong atau angkuh dengan pendirian dan pendapatnya dibandingkan dengan kaum muda. Sudah saya jelaskan ini semua tadi di awal pertemuan, di awal-awal pertanyaan tadi.
Usahakan belajar untuk bisa menerima masukan dari siapapun. Itu harus kita belajar, selama itu kebenaran, gitu kan? Terima saja, nggak masalah. Apakah di medan perang kita dibolehkan sombong untuk pamer kekuatan kepada musuh? Sudah saya jelaskan tadi nih ya. Bagaimana jika di dalam suatu ajang kejuaraan, misal untuk menakut-nakuti musuh lawan kita, boleh kita sombong untuk menurunkan mental musuh? Nggak usah sombong, menunjukkan praktek gerakan-gerakan boleh, gitu kan? Boleh saja. Tapi Allahu alam, yang saya lihat, kalau saya pribadi berpendapat, kalau sudah di ajang duel antara muslim sama non muslim di kejuaraan, boleh sama dengan di kancah peperangan. Kalau saya melihatnya pribadi ya, karena ini sudah menunjukkan antara kekuatan muslim atau dengan non muslim. Allahu alam, saya pribadi melihat itu, saya tidak melihat kesombongan ya, karena ini sudah masuk dalam menunjukkan kekuatan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi tunjukkanlah, siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Ini Allah alam yang saya lihat, kalau sudah kejuaraan mudah-mudahan bisa ya, tidak masalah. Tetapi kalau antum masih bisa mengontrol dengan cara menunjukkan beberapa atraksi yang tujuannya untuk menunjukkan saya juga punya ya kemahiran di sini misalnya, maka itu nggak masalah. Lebih baik. Slogan atlet untuk memenangkan suatu pertandingan biasanya dimotivasi dengan semangat ngotot dan pantang menyerah. Apakah hal atau sifat ini termasuk sombong? Karena ada pepatah bilang di atas langit masih ada langit. Allahu alam, saya sarankan untuk jangan. Kalau misalnya biasanya kan begitu ya, dimotivasi untuk supaya menyombongkan diri, sebaiknya jangan, hindari. Lebih baik saran saya sekarang, teman-teman atlet ini kalau lagi dalam kejuaraan, maka menggunakan zikrullah ya. Kenapa tidak takbir misalnya? Kenapa tidak pada saat duduk memotivasi temannya yang akan bertanding dengan motivasi, yakinlah Allah akan memberikan kita kemenangan. Begini, motivasi yang positif dalam ibadah, ikhlaskan niat, insya Allah Allah akan tinggikan agamanya dengan ini. Kan banyak motivasi yang baik. Jadi tidak usah slogan kata-kata kotor, karena saya tahunya begitu. Kadang-kadang juga ada orang kata-kata kotor diucapkan untuk membuat si orang ini emosi, nanti bisa melawan musuhnya. Dan saya yakin teman-teman yang belajar bela diri juga tahu, orang kan makin bisa terkontrol emosinya, maka makin terkontrol ya keterampilannya, gitu kan. Kalau tidak terkontrol ini, maka akan jadi masalah buat dia. Kalau posisinya anak lalu ingin berangkatkan umroh haji orang tua yang masih hidup, tapi anak belum haji dan umroh, dan biaya yang ada hanya untuk 2 orang, bagaimana? Anak itu sendiri berangkat dulu, walaupun orang tuanya. Kenapa? Karena yang wajib sekarang siapa? Si anak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Sekarang bisa cukup untuk haji. Siapa yang wajib pergi haji? Si anak. Orang tuanya nggak ada kewajiban. Antum harus dahulukan diri. Setelah antum haji, tahun depan hajikan orang tua, silakan. Oh, kalau saya sudah haji orang tua saya nggak bisa, nggak masalah. Karena yang wajib Anda, bukan dia, gitu kan? Walaupun itu orang tua. Dan ini dihubungkan dengan bahasan tadi yang saya sudah jelaskan. Ustaz, apakah termasuk hal yang sombong ketika ana menghentikan percakapan dengan seorang ikhwah di chat karena ana takut terjadi fitnah? Tentu saja tidak. Memberhentikan perkataan atau menolak ajakan yang bisa berbau dosa, itu bukan sombong, sama sekali enggak. Diajak ke satu tempat maksiat, enggak, maaf saya enggak bisa pergi. Oh, kamu sombong ya sekarang? Bukan sombong, haram dalam agama, jelaskan. Itu insya Allah bukan termasuk dalam sombong. Jika kita mengenakan baju-baju baru bagus bermerek karena melihat kualitasnya, kan ada slogan di masyarakat umum, harga bawa rupa. Apakah kita termasuk dikatakan sombong atau masih wajar? Wajar saja, nggak masalah. Kalau kita mendapatkan ada baju bermerek harganya 200.000 dengan ada baju harganya 30.000, tapi kualitas kainnya lebih rendah, kita mampu beli yang 200.000, mubadzirkah? Sombongkah? Jawabannya tidak. Dia masuk dalam bab sombong kalau dia niatnya sombong nanti. Kalau dia mau pakai yang berkualitas nggak masalah, karena hadis yang saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu boleh, tapi tidak boleh tabzir, jangan berlebihan. Saya pernah kasih contoh, kita mau makan anggur harganya 50.000 dengan 100.000.
Kita mampu beli yang 100 ribu karena kualitasnya lebih bagus, boleh kita beli, dan itu bukan mubazir dan bukan sombong kalau kita beli itu, karena kualitasnya. Makanya kontrol niatnya saja, kontrol niatnya. Masuk sombong kalau beli anggur 2 dus dibawa pulang, nggak dimakan. Beli baju 500 lembar, nanti baju yang pertama hari ke 501 baru kembali dipakai. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Rasulullah SAW menceritakan, mengajarkan kepada kita untuk buang air dengan jongkok. Bagaimana apabila biasa duduk, jadi nggak bisa jongkok? Apakah sombong? Sebenarnya teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan duduk di sini ya, dalam hadis jongkok itu adalah sama dengan duduk, kata ulama. Nggak ada bedanya. Itu sama dengan duduk. Cuman memang di zaman Nabi SAW, karena posisi seperti kalau WC kita zaman dulu belum ada jongkokan. A'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda karena kita bicara masalah WC. Maka tidak ada masalah, karena jongkok di zaman dulu tuh memang tidak ada momen untuk alat seperti duduk kayak kita sekarang. Kata ulama, dengan adanya duduk sekarang sama saja, intinya tidak berdiri. Karena lawan berdiri, jongkok atau duduk kan sama gitu. Jadi dua-duanya insya Allah masuk. Jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam, yang saya tahu masalah ini. Baik, ini saya tidak bisa baca semua teman-teman, saya akan tambahkan 1-2 saja. Ini sudah ya, kurang lebih hampir sama dengan masalah umroh tadi. Apakah ada doa khusus yang menghilangkan sifat sombong? Umumnya kalau dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentu ada saja ya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Ada doa itu ya. Itu dibaca oleh Nabi SAW itu kalau tidak salah sebelum salam ya. Sebelum salam, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri wa a'udzubika min adzabi finnari wa min adzabi fil qabr. Ini dizikir pagi sore, maaf. Dizikir pagi sore ada itu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas dan keburukan kesombongan. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Itu dibaca di pagi dan sore hari. Itu ada doa yang saya ingat. Ustadz, ulama atau keluarga Raja Arab yang saya lihat di TV atau foto terlihat jubahnya masih isbal, dan isbal itu tanda kesombongan dan tidak disukai Allah. Itu secara individu ya, mungkin ada orang memang yang kita lihat, tidak semua. Saya sudah pernah bahasakan, orang di Saudi itu berarti semuanya sudah paham sunnah ya. Saya pernah jelaskan teman-teman, ada orang di Saudi yang belum pernah haji, ada orang di Saudi tinggal di Mekah nggak sholat di Masjid Haram, ada. Hidayah, subhanallah. Jadi tidak bisa jadikan tolok ukur ya, tidak bisa dijadikan tolok ukur. Jadi itu pelanggaran, walaupun dia orang Saudi, walaupun dia keluarga raja, kalau dia salah ya salah, mestinya kan begitu, karena tolak ukur adalah hukum agama. Ustaz, apakah sifat yang tidak pengen sama dengan orang lain atau tampil beda, maksudnya pakaian tidak pengen sama, kendaraan tidak pengen sama, dalam hal apapun tidak pengen ada menyamainya, apakah itu termasuk sifat sombong? Kira-kira bisa nggak seperti ini? Kira-kira ya, misal dia mau pakai mobil yang tidak ada mereknya di dunia, nah, ada nggak? Ya sulit, nggak bisa. Walaupun dia bikin sendiri, kan? Kalau dia bisniskan orang akan beli. Emang kenapa kalau sama? Kira-kira nggak apa-apa, nggak masalah. Sama nggak masalah, gitu kan? Kalau kita memang mau jahit baju sendiri dengan niat memang ini karena saya suka modelnya, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa, oh supaya saya tidak disaingi oleh orang lain. Tidak usah ke situ, nanti terbuka pintu sombong soalnya. Lebih amannya dihindari. Allahu a'lam. Baik, sudah jam 9 lewat teman-teman sekalian. Kita tidak bisa bacakan, tinggal beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan yang ada di depan saya ini yang sudah termasuk apa yang kita jawab tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan ini sebagai tambahan ya, amal, timbangan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah senantiasa mengikhlaskan niat kita, mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, juga kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Semoga Allah memberikan hidayah yang belum dapat hidayah, dimudahkan untuk mengamalkan orang yang sudah dapat ilmu dan hidayah. Semua yang belum menikah dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik dan soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Juga yang masih terlilit utang dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya, dan seluruh muslimin di seluruh muka bumi, terutama di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka,
terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan malaikatnya juga hadir di majelis ilmu yang mulia ini, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.